pagi hari ini sampai pada pasal tentang menjelaskan bagaimana alasan atau uzur di dalam mentakhirkan waktu sholat. Artinya yang dimaaf karena hal tersebut adalah bukan karena kesengajaan. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita bagian untuk mencari ilmu, meminta ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya, untuk anak keturunan kita semuanya, serta ilmu yang akan menjadikan sebab kita ibadah diterima oleh Allah, dan juga ilmu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuat kita akan semakin merasa bodoh akan ilmu, sehingga kita akan selalu diberikan semangat untuk thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma la malamata minasy-syar'i ala ta'khiris sholati an waqtiha bisababih. Faslun, adapun ini satu pasal fi bayani, ialah dalam menjelaskan ma la malamata, yang tidak tertimpa kesalahan, minasy-syar'i, dari pandangan agama, ala ta'khiris sholati, pada mengakhirkan sholat, an waktiha, dari waktunya, bisa babihi, dengan sebabnya ta'khir sholah, bukan tarkus sholah tapi ta'khir sholah, mengakhirkan waktu sholat dari waktunya, mengakhirkan sholat dari waktunya. Jadi terlihat sekali di sini bahwasanya Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ada tingkatan orang yang mengerjakan sholat. Orang yang mengerjakan sholat di awal waktu tentu saja itu mendapatkan gelarnya adalah mardotillah. Ia akan mendapatkan keridhaannya Allah. Allah ridho, paling enak nih Allah ridho. Kita mengejar keridhaannya Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridho, hamba ridho. Siapa yang bisa dapetin itu, dzalika, hal tersebut, Allah akan berikan liman, pada orang khosyia, yang merasa takut rabbahu, kepada Tuhannya, pada Allah, sehingga dia akan melaksanakan perintah Allah dengan bersegera, berupaya meninggalkan larangan Allah dengan segala kemampuan yang ia punya, ya, maka yang Allah ridha. Adapun orang yang sholat di pertengahan waktu, ada orang sholat di pertengahan waktu, ada karena sebab perjalanannya sampai rumah ternyata bukan awal waktu, walaupun udah diupayakan, dia kerjain tuh sholat di pertengahan waktu, maka dia mendapatkan gelarnya adalah rahmatullah, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang Allah. Ada juga yang mentakhirkan sholat, bahkan yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah bahkan tidak dicatat dosa, gitu ya, untuk dia mengakhirkan sholat. Maka akan kita bahas di sini apa saja, bagaimana, kenapa sampai dia mengakhirkan sholat tapi dia tidak dosa, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah bilang wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, tapi ini kok nggak berdosa mengakhirkan waktu sholatnya. Insyaallah ntar kita baca nih apa saja tuh. Maka yang mengakhirkan sholatnya di akhir waktu itu, ia mendapat gelarnya adalah magfiratullah, ampunan Allah, mendapatkan ampunan Allah. Kalau sholat awal waktu dapat gelar mardotillah, kalau sholatnya pertengahan waktu dapat gelarnya adalah rahmatullah, yaitu kasih sayang Allah. Kalau dia di akhir waktu masih dapat magfiratullah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Faslun a'dzarus sholati isnani. Faslun, adapun ini satu pasal a'dzarus sholati, alasan atau uzur
sholat isnani itu ada dua. Alasan kenapa ia mengakhirkan waktu sholat, uzurnya ia kenapa ia mengakhirkan waktu sholat, ada dua nih. Al-ma'na annal a'dzar allati la ya'thama man akhara as-salata an waqtiha bisababiha isnani. Annal a'dzar, bahwasanya hal-hal yang menjadi sebuah alasan atau uzur, hal-hal yang menjadi sebuah alasan atau uzur, allati la ya'thama, yang tidak berdosa, allati la ya'thama, yang tidak berdosa, man akharas sholata, kepada orang yang mengakhirkan sholat, an waktiha, dari waktunya sholat, bisa babiha, dengan sebab ia mengakhirkan sholat, isnani, itu ada dua. Dua saja yang mengapa ketika sholat tersebut diakhirkan waktunya, itu tidak layak sam, tidak menjadi dosa. Cuma dua, dan ini tidak boleh disengaja, hanya karena asbab-asbab tertentu. An-naumu, yang pertama karena tidur. An-naumu adapun yang pertama itu tidur. Al-makna annal awwala min a'dharis sholati, bahwasanya yang pertama dari yang dimaaf tentang sholat, bahkan ia mengakhirkan sholat, ayyana masakhsho, tidurnya seseorang, ayyana masakhsho, tidurnya seorang, qabla dukhulu waktuha, sebelum masuk waktu sholat. Pulang sekolah jam 11:30, udah ditahan-tahan, ngantuk banget, akhirnya tidur, belum masuk waktu zuhur tuh, bangun-bangun udah 2:30, karena dia masuk waktu sebelum masuk waktu sholat, dia udah tidur sampai akhirnya mengakhirkan waktu sholat, maka mengakhirkan waktu sholatnya enggak dosa, tapi jangan dijadiin kebiasaan. Mutlakon, secara mutlak, au ba'dahu, atau setelah masuk waktu sholat, au ba'dahu, atau setelah masuk waktu sholat tuh, au ba'dahu nya balik lagi ke dukhulu waktiha. Wa huwa yazunnu, dan ia menyangka, wa huwa yazunnu, dan ia menyangka, annahu yastayqadh, akan bangun, qabla ayyadhiqal waktu, sebelum sempitnya waktu. Wa huwa yazunnu, dan ia menyangka, annahu yastayqadh, akan bangun, qabla ayyadhiqal waktu, sebelum sempitnya waktu. Ini mah cuma mau ngelenyap aja sebentar, ngilangin ngantuk, nggak kuat gitu. Sangkain sengelenyapan gitu 5 menit udah seger. Ternyata ya, anha, dari waktu sholat, qabla ayyadhiqal waktu anha, sebelum sempit waktu sholat. Tapi summa la yastayqadhu, kemudian dia tidak bangun, illa ba'da dayqahu, kecuali setelah sempit waktu sholatnya. Ya Allah, udah mau asar baru kebangun gitu ya. Ya Allah, udah mau maghrib baru kebangun, padahal makruh banget tidur habis asar, tapi nggak kuat, darurat. Udah mau menjelang masuk waktu sholat yang kedua, dia baru bangun. Tadinya sangkain dia emang bukan mau sengaja tidur udah masuk waktu sholat, dia mau ngelenyap doang sebentar biar seger. Mau wiridan habis sholat, pengen baca Quran habis sholat gitu ya. Bangun-bangun waktunya udah sempit. Fa innahu la ya'sama, maka sesungguhnya itu tidak dosa. Bihaza ta'khira, dengan mengakhirkan waktu sholat. Kalau begitu kondisinya, baik ia tidurnya sebelum masuk waktu sholat,
Atau sudah masuk waktu sholat, sangka ini cuma sebentar, paling juga cuma 5 menit lah, ngelenyap doang. Ternyata bablas sampai akhir waktu sholat. Udah begitu mah nggak dosa mengakhirkan waktu sholatnya. Wala tajibu alaihi, dan tidak wajib padanya fauriyatul qada, segera mengqada. Nah kan masih waktu sholat kok mengqada. Nah ini bagi orang yang, bagi hamba-hamba Allah yang sangat menjaga sholatnya, bahkan ia sholat, akan tetapi sholatnya tersebut dia akhirkan nggak sesuai dengan yang Allah perintahkan, sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya, sampai yang begitu aja yang dia sholat diakhirkan dia jadikan kodok. Tapi ini mah mengkodokannya tidak harus sesegera mungkin dan nggak wajib juga gitu. Gimana ini? Sedangkan kebanyakannya sholatnya akhir-akhir waktu. Ya Allah, orang yang dapat pilihan, dipilih oleh Allah, sehingga jangankan sholat fardu, banyak kekasih-kekasih Allah meninggalkan sholat sunnah aja sampai nangisnya berhari-hari. Ini mah meninggalkan sholat sunnah, ya Allah alhamdulillah tidurnya dikasih pulas, ya Allah rezeki banget gitu ya. Masya Allah. Di sisi lain hamba-hamba Allah sampai menangis, menyesali karena tertinggal sholat sunnah, apalagi fardu. Pasti nggak pernah, kalaupun mengakhirkan aja merasa itu kurang, akhirnya dia kodokkan. Makanya orang-orang tertentu mengkodokkan setiap kali waktu sholat. Habis sholat zuhur dia sholat lagi zuhur, dia kodokin. Dia nggak tahu sholat mana yang pernah akhir waktu atau sholat mana yang mungkin harus dikerjakan tapi ya tidak kerjakan, maka dikodokkan. Habis sholat zuhur sholat lagi zuhur kodok, habis sholat asar sholat lagi asar kodok, habis sholat maghrib sholat lagi maghrib kodok. Seperti itu. Bahkan kan ada seorang ulama yang sudah 30 tahun berjamaah dan barisan paling depan, satu kali doang berada di barisan yang kedua. Cuma dia merasa, ya Allah ya Rabb, kok saya di barisan kedua, apa kata orang? Saat itu juga dia sadar. Orang soleh ini sadar, ya berarti selama ini saya sholat di belakang imam, di barisan paling pertama, berarti karena pandangan manusia. Habis itu 30 tahunnya dikodokkan. Ya Allah, kita mah baru ngelaksanain sholat awal waktu berapa hari aja, pede banget. Itu pun gak berjamaah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bi khilafi, berbeda lagi, ma idza nama fil waqti, jika ia tidur di waktu sholat. Jika ia tidur di waktu sholat, sudah masuk waktu sholat, wahwa ia zunnu, dan ia menyangka annan nauma, bahwa tidurnya, sesungguhnya tidurnya, yastaghriqul waqta, akan habis waktu sholat. Ngantuk banget, pengen tidur aja dah, tapi sih kayaknya nggak bakalan bangun nih. Nah, yang model begini, innahu ya'sama bin naumi awwalan, maka sesungguhnya ia berdosa dengan tidurnya. Karena apa? Karena udah masuk waktu sholat, dia juga bakalan tahu kalau bakalan kelewat tuh sholat atau mengakhirkan sholat, wa bi ikhrajis sholati, dan keluar waktu sholat, dan keluar sholat anil waktu, dari waktunya. Bakalan bablas dah ini mah pokoknya. Malah sengaja tidur. Bukan udah ngantuk banget, kalau tahu bakalan bablas sampai habis waktu sholat, maka itu mah dosa. Ini staghraqa naumuhu, jika menghabiskan tidurnya al waktu sanian, sampai waktu yang kedua. Bahkan bablasnya bukan meninggalkan sholat yang pertama tadi,
Dia tidur mau udah masuk waktu zuhur dia tidur sampai waktu asar udah mau habis dia baru bangun. Nah, yang model begini mah yang pertama dosa, yang keduanya watajibu alaihil fauriyatu fil qada'i. Watajibu dan wajib alaihi kepadanya al fauriyatu bersegera fil qada'i untuk mengkodokkan sholat. Nah, yang model begitu mah buru-buru bangun udah mau maghrib langsung kodoin sholat zuhur, kodoin sholat asar, dan istighfar yang banyak. Dan karena yang ia kerjakan sengaja dia tidur udah masuk waktu sholat, dan ia juga menyangka tahu kalau dia bakalan lewat waktu sholat. Wa yusannu, dan disunahkan iqadhu, membangunkan man kepada orang nama yang tidur qoblal waktu, sebelum masuk waktu sholat. Bangun gum udah mau subuh nih, gum. Disunahkan tuh dapat pahala sunnah kalau kita bangunin yang pada tidur sebelum masuk waktu sholat, sebelum subuh dibangunin, apalagi untuk sholat malam dulu gitu ya. Ada apa yang udah kelihatannya udah mau masuk waktu asar mau tidur bangun ayo siap-siap, itu sunnah. Liyudrika sholata, agar ia mendapati sholat. Liyudrika sholata, agar ia mendapati sholat fi waktiha, pada waktunya. Jadi sholatnya tepat awal waktu. Jadi sunnah membangunkan orang yang sedang tidur sebelum masuk waktu sholat supaya dia mendapati sholat di awal waktu. Amma adapun man nama ba'da wujubus sholati, pada orang yang tidur setelah wajibnya sholat atau setelah azan nih udah masuk waktu sholat, maka buat kita yang lagi nggak tidur, fayajibu iqazuhu, maka wajib membangunkan orang yang tidur. Karena dia tidurnya setelah masuk waktu sholat. Orang udah masuk waktu sholat masih tidur, bangun sholat, betul sholat belum? Ya, wajib hukumnya. Tapi disunahkan, dapat pahala sunnah kalau kita membangunkan orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat agar ia mendapati sholat di awal waktu. Wallahu a'lam bissawab.